Halo, kita ketemu lagi di Baca Yuk. Ya, saya akan promosi buku kembali yang akan bisa menjadi referensi bagi siswa, mahasiswa, alumni, referensi yang baik untuk bacaan kita, gitu ya. Bagi saya, buku yang akan saya promosikan ini bukan hanya menambah wawasan kita, karena memang ulasannya sangat akademis, sangat baik, tetapi juga akan memperkuat iman kita. Karena memang buku ini justru menolong kita untuk melihat kebenaran, gitu ya. Kebenaran bukan kebenaran asumtif, ya seperti yang dituduhkan kepada orang-orang Kristen. Nah, beberapa waktu lalu seorang alumni bilang bahwa dia mengikuti sebuah pemberitaan, artikel-artikel gitu ya, yang seolah-olah membuatnya terperangah bahwa ada banyak informasi yang membuat dia mulai goyang dengan apa yang dia yakini selama ini tentang kekristenan. Sederhananya, dia bilang misalnya, apakah memang informasi-informasi di Perjanjian Baru itu merupakan informasi yang benar gitu? Karena belakangan ini dengan dengan mudahnya kita memperoleh informasi yang seluas-luasnya, maka kita mulai melihat banyak informasi di luar daripada apa yang selama ini kita yakini, kita pegang gitu ya, yang seakan-akan ketika kita sekarang membaca informasi-informasi yang baru itu, kita mulai ragu nih. Loh, jadi sebenarnya yang kuyakini ini apa ini? Nah, misalnya katakanlah dikatakan bahwa apakah Yesus lahir dari seorang gadis perawan? Ternyata gitu ya, banyak informasi yang beredar gitu. Cerita tentang seorang ilahi yang lahir dari seorang gadis perawan itu tidak hanya di dalam kekristenan. Ada banyak mitos, bukan mitos, katakanlah ya, ada banyak cerita di aliran-aliran kepercayaan yang ada di daerah Timur Tengah di zaman itu, di zaman Yesus, yang sudah lebih tua bahkan dari usia Yesus gitu ya, yang sudah beredar. Sehingga menurut beberapa pakar gitu ya, mereka mengatakan setelah meneliti dan seterusnya, mereka menemukan bahwa cerita tentang yang ilahi lahir dari seorang gadis perawan itu terinspirasi dari kepercayaan-kepercayaan yang sudah ada sebelumnya, yang lebih tua gitu. Kalau di PL misalnya di Perjanjian Lama ada misalnya cerita ditemukan kitab-kitab gitu ya, kitab-kitab yang menuliskan kisah tentang sekeluarga yang selamat dari air bah. Dan kitab itu lebih tua daripada Alkitab kita yang paling tua, ya. Tahun dari Alkitab kita yang paling tua itu belum ada apa-apanya dengan kitab aliran kepercayaan, ya, Mesopotamia di zaman itu. Gitu. Mereka sudah memuat tuh kisah tentang uh, sekeluarga yang membangun bahtera yang selamat dari air bah. Lalu mulai kita berpikir, kalau begitu, apakah cerita Nuh di dalam Alkitab mencontek agama lain? Nah, itu yang dituduhkan. Apakah cerita-cerita di Alkitab itu dicontek dari cerita-cerita yang ada di aliran-aliran kepercayaan atau agama-agama yang lebih tua katanya dari kekristenan? Nah, beberapa orang mulai ragu nih. Beberapa orang mulai memikir, beberapa orang mulai mencoba untuk mempertanyakan, apa iya ya? Jadi, apakah yang kita percayai selama ini masih bisa kita pegang sebagai sesuatu kebenaran? Nah, karena itu saya mempromosikan buku ini, Jesus, Reinventing Jesus. Ya, bagaimana para pemikir skeptis keliru memahami Yesus dan menyesatkan budaya populer. Budaya populer, budaya kita saat ini, ya, di mana informasi sangat luas ya beredar di mana-mana dan kita bisa mendapatkannya. Orang-orang yang mudah sekali digoncangkan oleh informasi-informasi itu akan sangat akan sangat ketakutan dengan iman yang dia pegang selama ini. Jangan-jangan aku keliru, jangan-jangan aku disesatkan oleh para pendeta-pendeta itu, oleh para staf-staf perkantas itu, oleh para pemimpin-pemimpin rohani itu, gitu ya. Nah, buku ini sangat baik menurut saya ya. Buku ini bukan hanya menunjukkan secara akademik, secara ilmiah
tetapi juga menunjukkan bagaimana hasil yang ilmiah itu paralel dengan iman yang kita pegang selama ini. Buku ini menolong kita untuk tidak menjadi terlalu takut gitu ya di tengah-tengah berbagai informasi, ya, lautan informasi yang seakan-akan menyerang iman kita. Jadi gini, dengan lautan informasi yang sedemikian itu, ketika masuk di media sosial, dia menjadi sebuah gelombang yang begitu dahsyat. Tiba-tiba kita melihat iman kita, pengetahuan kita tentang kekristenan seperti tetes-tetes air yang terancam gitu, yang terancam di antara gelombang besar tsunami informasi itu. Karena kan sistem media sosial itu begitu dia. Ketika ada sesuatu yang menarik perhatian orang, makin viral, efek domino, sehingga makin besar. Lebih, kalau analogi lainnya, seperti bola salju yang digelindingkan, yang ketika sudah di hadapan kita, bola salju itu sudah sedemikian besar. Nah, buku ini akan menolong kita meneliti bola salju yang begitu besar itu, melihat pada intinya apa yang dia sampaikan. Dan dengan yakin gitu ya, yang saya suka dari cara buku ini ditulis adalah penulis-penulis ini sangat yakin, meyakinkan sekali gitu. Saya suka cara-cara orang yang menyampaikan sesuatu itu dengan kepercayaan diri yang tinggi gitu. Tidak dengan sebuah keraguan-raguan. Tapi saya mau mengatakan bukan dengan pongah gitu, bukan. Saya malah enak melihat para orang-orang yang menyampaikan sesuatu itu dengan drama, dengan sangat pongah, dengan sangat sombong, atau sesuatu yang membuat nggak logis malah. Tapi buku ini dinyatakan dengan sangat yakin, gitu ya. Jadi isi daripada buku yang berjumlah 317 halaman ini ada 5 bab. Ada bagian yang pertama, aku percaya kepada masa lampau, 5 bagian, 18 bab gitu ya. Dan di dalamnya kita akan melihat bagaimana yang dikatakan temuan-temuan terbaru gitu ya, yang menggunakan judul-judul yang bombastis, yang seakan-akan itu tadi seperti sebuah gelombang tsunami yang menghampiri iman kita yang bagai tetes-tetes air kecil itu. Tetapi dengan membaca buku ini justru kita akan menemukan bagaimana itu sebetulnya hanya sebuah efek bola salju yang sudah besar. Dan buku ini akan menunjukkan pada kita, intinya sangat remeh sih sebetulnya. Tapi karena efek media sosial, efek digital di budaya populer kita saat ini, itu seakan-akan terus menggelinding dan semakin besar gitu. Sehingga buku ini menolong saya sendiri ya. Gitu. Apa ya? Kalau ada yang udah terlalu wah judul isi artikelnya gitu, malah saya dengan membaca buku ini mulai melihat, ya ampun gitu ya. Saya akan melihat betapa itu sebetulnya hanya efek media. Bukan itu kan itu hanya sebuah produk marketing yang sangat instan gitu. Nah, membaca buku ini akan menolong kita menemukan apakah memang iman, kepercayaan kita, pemahaman, pengetahuan, doktrin yang kita pegang selama ini patut untuk kita pegang. Begitu dia. Dia bukan hanya akan menyampaikan secara spiritual, percayalah, yakinlah, bukan. Dia akan menyajikan fakta-fakta, dia akan menyajikan data-data sains, dia akan menyajikan hasil penelitian. Dan ketika kita dibawa kepada semua fakta itu, kita akan menemukan bagaimana semua itu paralel dengan iman kita. Dan kita semakin yakin bahwa apa yang kita pegang selama ini adalah sesuatu yang sangat berharga, gitu ya. Aku tahu apa yang aku percaya. Itu bukan sesuatu isapan jempol semata, itu bukan hanya cuap-cuap, hanya kutipan-kutipan dari agama-agama Sumeria, agama-agama Timur kuno, agama-agama Mesopotamia, yang akhirnya dicoba diambil,
dikumpulkan menjadi Bible, menjadi Alkitab, dan secara turun-temurun di dalam garis sejarah telah menurunkan iman di dalam mitos. Bukan demikian ya, tetapi iman kita yang punya dasar yang kokoh di dalam Kristus yang pernah hadir di dalam sejarah dunia ini. Ya, saya sangat menganjurkan kita, bagi kita yang menyukai informasi, bagi kita yang suka mikir, bagi kita yang mulai goyang dengan semua informasi yang beredar di dunia maya itu, membaca buku ini. Sekali lagi, buku ini Reinventing Jesus. Bagaimana para pemikir skeptis keliru memahami Yesus dan menyesatkan budaya populer. Ini terbitan dari Perkantas Nasional, boleh dipesan ke Perkantas Nasional, boleh dipinjam di perpustakaan Perkantas Labuhan Batu. Tuhan Yesus memberkati.